Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Ashrun Mujibatun lin Najati, 10 sebab keselamatan, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu taala. Sekarang yang ke-6, Al-Mujibus Sadis. Qala hafizahullah, kathratud du'ai wal luju'i ilallahi, banyak berdoa dan kembali kepada Allah, atau luju itu berlindung ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selamat itu artinya selamat dari keburukan. Untuk bisa selamat dari keburukan, kita berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa, menguasai segalanya. Karena tidak ada keburukan kecuali dari makhluk. Kita berlindung pada Allah yang menguasai seluruh makhluk, termasuk nafsu kita juga. Wa du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia jelas ya, segala kebaikan yang kita saksikan maupun kita tidak saksikan ya, tapi kita bisa rasakan. Adapun kebaikan di akhirat, maka sejak sekarang kita bisa raih dengan berdoa kepada Allah. Di antara kebaikan-kebaikan akhirat adalah apa? Ilmu dan amal. Jadi kita mohon pada Allah agar mendapatkan kebaikan akhirat berupa ilmu dan amal yang menjadi sebab untuk kita memperoleh keselamatan di akhirat, kebaikan di akhirat. Wa idza 'alimal 'abdu annahu la najata fid dunya wala fil akhirah, jika hamba tahu bahwa tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat, illa liman najjahullah, kecuali bagi orang yang Allah selamatkan, fal wajibu, maka kewajibannya an yatlubaha minhu, meminta keselamatan itu darinya. Fahiya biyadillah, maka keselamatan itu di tangan Allah Azza wa Jalla, di tangan Allah wahdahu semata. Fadlub najataka minallahi Jalla wa ala, maka mintalah, tuntutlah, carilah keselamatanmu dari Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Dan dekat di sini bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Allah lanjutkan, apa bentuk kedekatan Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Aku mengabulkan orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Itulah kedekatan Allah Subhanahu wa taala secara khusus dengan makhluknya yang khusus, yaitu apa? Makhluk yang berdoa. Dan di sini tidak dibatasi apakah beriman atau tidak beriman. Makhluk tidak beriman pun kalau berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, apalagi yang beriman. Maka jangan mengaku beriman tapi kemudian tidak berdoa kepada Allah. Itu rugi, kalah dengan orang yang tidak beriman tapi berdoa. Rugi, kalah dari segi doa. Artinya kita tidak memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin, karena Allah itu pasti mengabulkan doa orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi, maka penuhilah panggilanku
dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan bimbingan. Maka hendaknya mereka memenuhi panggilanku dan mereka beriman, mudah-mudahan mereka mendapatkan bimbingan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kamu telah telah berfirman, dan Rabb kalian telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi kalian. Ud'uni ini perintah Allah, dan astajib ini jawaban dari Allah, dan ini jawab amr namanya, karena amr itu seperti syarat. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi kalian. Seperti kata syarat ya, seperti jumlah syartiyah. Jika kamu berdoa kepadaku, maka aku kabulkan untuk kalian. Jadi berdoalah sama dengan jika kamu berdoa, aku kabulkan bagi kalian. Jadi ini kabar gembira. Kalau kamu berdoa, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Dan ini janji dari Allah. Ini jawaban atas perintah Allah. Kalau kalian berdoa, maka apa? Aku kabulkan bagi kalian. Dan Allah berjanji tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah berdusta sama sekali. Kemudian bahkan Allah ancam, "Wa man yastakbir an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, beribadah di sini khususnya doa, karena konteksnya sedang berbicara doa. Jadi kalau orang sombong dari berdoa, tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk jahanam dalam keadaan hina. Jadi sudah di dunia rugi, di akhirat lebih rugi lagi. Itulah orang yang tidak memanfaatkan doa dalam hidupnya. Faman arada li nafsihi najah, maka siapa yang ingin bagi dirinya keselamatan, falyukthir min du'aillahi subhanahu wa ta'ala, maka berbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bikulli khairin, dengan segala kebaikan, fayad'ullaha bis-sabati, minta kepada Allah sabat, keteguhan. Kita sudah selesaikan pembahasan sabat ya, sabat akidati ahli sunnah wal jamaah. Jadi biar kita bisa sabat, bisa kokoh, bisa teguh, bisa tegar di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, kita harus memperbanyak doa. Kenapa? Karena ancamannya terlalu berat, baik ancaman yang terlihat maupun yang gak terlihat. Ancaman dari setan banyak, syubhat. Ancaman dari manusia yang terlihat juga banyak sekali. Kita butuh sekali kepada doa agar kita bisa sabar di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nabi saja paling sering berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, sabatkan hatiku di atas agamamu. Coba, ini Nabi paling sering berdoa dengan itu. Maka kita sebagai orang yang menyadari akan kelemahan kita, tidak dapat wahyu dari Allah, belum tentu dapat hidayah dari Allah, maka kita terus berdoa agar kita sabat di atas akidah yang benar, agar kita bisa istiqomah meniti sunnah, agar kita tetap tegar bersama orang-orang yang sedikit, tetap tegar, tetap kokoh walaupun banyak orang meninggalkan kebenaran. Wa yad'uhu bisalamati minaz zaigh, kemudian berdoa kepada Allah agar selamat dari zaigh, penyimpangan hati, kesesatan, ketergelinciran. Tergelincir badan itu sakit, tergelincir hati lebih sakit. Tergelincirnya badan paling masuk jurang, mati pol-polnya aja.
tapi tergelincirnya hati masuk jurang neraka. Wal'iyadzubillah. Tidak hanya mati, itu antara mati dan hidup, setengah mati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Wahai Rabb kami, la tuzigh, jangan engkau gelincirkan, jangan engkau simpangkan qulubana, hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Lihat, sekarang mungkin kita merasa di atas hidayah. Allah yang berikan hidayah kepada kita, dan tidak ada jaminan kita tergelincir dari hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka teruslah berdoa kepada Allah. Tidak ada yang jamin kalau orang Islam pasti masuk surga, nggak ada. Dan nggak ada juga vonis pasti kalau orang kafir pasti masuk neraka. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita melihat ini orang kafir mati pasti neraka, masih hidup dia bisa bertobat, masih hidup bisa bertobat masuk Islam. Sementara orang yang beriman masih hidup juga, la ya'man minal fitan, tidak aman dari fitnah. Makanya dulu Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, wahai manusia, jika kalian mau mengambil sunnah, mau mengambil ilmu, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, falyastannu biman qad mata, maka mengambil sunnahlah dari orang yang sudah mati. Fa innal hayya, karena orang yang hidup, la ya'man minal fitan, tidak aman dari fitnah-fitnah. Kalau masih hidup bisa tergelincir. Ambillah sunnah dari orang yang sudah mati, yang sudah jelas mati di atas sunnah. Kita ambil teladan mereka, kita ambil ilmu mereka. Sedangkan orang yang masih hidup, ya bisa istiqomah, bisa juga tergelincir. Maka hati-hatilah. Kisah terlalu banyak, kisah nyata orang-orang yang dulu di atas sunnah kemudian menjadi ahli bid'ah, bahkan menjadi ahli kufur, wal'iyadzubillah. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita sekalian. Jangan merasa aman walaupun Anda sudah di atas sunnah. Jangan merasa aman walaupun Anda sudah di atas Islam. Jangan merasa aman walaupun di sekitar Anda semua orang soleh, karena ancaman masih terjadi selama nyawa masih dikandung badan. Kalau sudah mati sudah selesai. Mati di atas Islam dan sunnah itulah mati yang terbaik. Makanya Nabi juga mengajarkan agar kita berdoa, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, matikan kami di atas Islam dan sunnah. Kalau masih hidup di atas Islam dan sunnah belum aman. Sampai mati, kita mati di atas sunnah, itulah mati yang terbaik. Wa yad'uhu bis-salahi, kemudian berdoa pada Allah dengan kesolehan agar kita tetap menjadi orang soleh. Orang yang soleh artinya orang yang menegakkan hak Allah dan juga hak makhluk. Orang yang menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada makhluk, itu orang soleh namanya. Jadi hubungan dengan Allah baik, hablum minallah baik, hablum minan nas juga baik. Itulah orang soleh. Berdoa kepada Allah, kita tidak bisa menjadi orang soleh tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairuha, dan juga doa-doa yang lain, min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat. Kebanyakan orang berdoa minta apa? Minta dunia. Kita sudah diajarkan barusan, minta sabat, minta selamat dari zaig, minta solah, kesolehan. Ini yang paling penting. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau ketika tawaf keliling Ka'bah, didengerin oleh muridnya mengulang-ulang lafaz Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi. Ya Allah solehkan hatiku, ya Allah solehkan hatiku.
Karena kesolehan dohir semuanya dari solehnya hati. Penting minta soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sulit menerima nasihat? Berarti hatinya belum soleh. Kenapa begitu keras, angkuh, kasar, sombong, ujub dan sebagainya? Karena hatinya belum soleh. Kenapa begitu kejam, berani menelantarkan istri dan anak dan sebagainya? Itu karena hatinya belum soleh. Dan semua kejahatan, semua keburukan akhlak, karena hatinya belum soleh. Mintalah kepada Allah kesolehan hati. Allahumma aslih qalbi, ya Allah perbaiki hatiku. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Perbaiki urusanku semuanya, dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata, karena aku pasti binasa. Aku tidak akan menjadi orang soleh kalau aku biarkan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah perbaiki, solehkan agamaku, karena dia adalah pelindung urusanku. Ismatu amri, aku akan menjadi orang baik kalau aku perbaiki agamaku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah, solehkanlah duniaku, karena disitulah aku hidup, mencari penghidupan. Wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku, karena kepadanya lah aku akan kembali. Itu doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Maka kalau berdoa itu bagus meniru Nabi SAW. Kita banyak berdoa mungkin, tapi doa-doa karangan kita sendiri boleh, tidak masalah. Tapi doa terbaik adalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW atau yang ada di dalam Al-Quran. Wa adamu du'ai alal itlaq. Dan doa yang paling agung secara mutlak, ad-du'aul ladzi fi fatihatil kitab, adalah doa yang ada di dalam Al-Fatihah. Itu doa paling agung secara mutlak, kata Syekh. Yaitu apa? Gimana bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Sering kita baca setiap sholat, setiap rakaat, tapi kadang kurang penghayatan. Ketahuilah ini doa paling agung, a'zam, paling agung, paling penting, paling mulia. Kalau nggak penting ngapain diulang-ulang terus? Allah perintahkan kita untuk mengulangi setiap rakaat. Tanpa itu sholat kita tidak sah. Karena saking pentingnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu jalan yang telah ditempuh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita terus minta itu. Itulah jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai menyimpang. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah beri nikmat? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin, yaitu para nabi, orang-orang siddiq yang sempurna imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, orang-orang yang gugur membela agama Allah, wassalihin, dan orang-orang soleh tadi yang menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Itu siratal mustaqim, jalan mereka. Mereka lah yang telah diberi nikmat oleh Allah ketika di dunia dengan menempuh dan meniti siratal mustaqim. Kita ingin ikut bergabung dengan mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai, orang-orang yang kau murkai, yaitu orang yang diberi ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat karena mereka beramal tanpa ilmu sehingga tersesat. Jadi bisa ditafsirkan juga siratal mustaqim adalah ilmu dan amal. Itu yang kita pinta setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu? Ilmu dan amal. Jadi kalau kita sudah sering mengulang minta ilmu, minta amal, kenapa enggak belajar? Itu bohong namanya. Kalau betul Anda minta ilmu, belajar. Jangan cuma berdoa kemudian tidak berbuat. Ini pelecehan terhadap Allah Ta'ala, pelecehan terhadap syariat Allah Ta'ala.
Kata ulama, orang yang bertawakal tapi tidak berikhtiar, ini pelecehan terhadap syariat. Karena syariat ini memerintahkan kita untuk berbuat. Syariat ini memerintahkan kita untuk ikhtiar. Makanya sebelum ayat ini bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi sebelum minta itu apa? Ibadah. Sebelum minta ikhtiar. Jadi ibadah itu usaha kita, ikhtiar kita. Ikhtiar kita hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, dan selebihnya kita minta dari Allah agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Dan permintaan yang paling tinggi adalah minta siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ilmu dan amal. Siratal mustaqim itu ibadah. Permintaan yang terbaik adalah minta ibadah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta agar bisa beribadah dengan benar, yaitu dengan ilmu dan amal tadi. Itulah sebenarnya setiap rakaat kita ulang-ulang. Tapi banyak orang yang berdoa itu tapi tidak mau belajar. Wal'iyadzubillah. Ini orang-orang yang melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar. Kalau betul kita minta ilmu, belajar, menuntut ilmu, membaca Quran, iqra, bacalah, tadabbur. Jadi jangan hanya minta-minta tapi nggak pernah berusaha. Ila nihayati surah, sampai akhir surat Al-Fatihah, sampai ditutup dengan amin. Allahumma stajib, itu makna amin, ya Allah kabulkan. Fa innallaha azza wa jalla idza hadal abda, karena Allah azza wa jalla jika memberi petunjuk kepada hamba ila siratihi, ke jalannya, fa innahu sayanju qat'an, pasti dia akan selamat. Kalau Allah berikan hidayah, kalau tidak ya tidak akan selamat. Pasti dia akan selamat di mana? Fid dunya wal akhirah, enggak cuma di akhirat, bahkan di dunia juga selamat. Karena orang kalau di dunia sesat, di akhirat lebih sesat lagi. Di dunia sesat pemikirannya, sesat dalam pemahamannya, sesat dalam amalannya. Di akhirat sesatnya masuk neraka, wal iyadu billah. Wali ahamiyati hadad du'a, maka saking pentingnya doa ini bagi seorang hamba, wa idami hajatihi lahu, dan besarnya hajat hamba kepadanya, iftaradallahu qaulahu, Allah wajibkan untuk mengucapkannya fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam, sab'am asyarata marrah, 17 kali. Bi'ada di rakaati salawatil maktubah, sejumlah rakaat salat fardu. Maka bagi yang haid tidak mengucapkan itu, bahaya. Wanita haid dalam bahaya. Makanya ingatkan istri antum ketika haid, tetaplah berdoa walaupun tidak sholat. Tetaplah meminta kepada Allah agar selamat walaupun tidak sholat. Makanya rawan ya, wanita haid itu rawan menyimpang. Wanita haid itu rawan tersesat ya, wal'iyadzubillah. Fayambaghi 'alal muslim, maka wajib atas muslim, wa huwa yaqra'u surat al-Fatihah, sementara dia membaca surat al-Fatihah, an yastash'ira, untuk merasakan hadad doa al-azim, untuk merasakan apa? Doa yang agung ini. Wa hajatuhu lahu bistimrarin, dan hajatnya dia kepada doa ini secara terus-menerus, berkesinambungan tanpa putus. Setiap hari kita meminta pada Allah itu. Fainad dhafar wal fauza, karena kemenangan dan keberhasilan, bil hidayah, dengan mendapatkan hidayah, yahsulu bihi, dihasilkan dengannya, al khaira wan najata wal fauzal kabira fid daraini, kebaikan dan keselamatan, kemenangan yang besar di dua negeri, dunia dan akhirat, kalau kita dapat hidayah. Jadi hidayah itu pembuka segala kebaikan, dan sebelum dapat hidayah dibuka dengan
doa. Doa itu pembuka segala kebaikan. Tapi kita mau berdoa pun hidayah dari Allah. Kalau nggak mau berdoa berarti Allah belum memberi hidayah untuk berdoa. Maka teruslah minta hidayah biar kita bisa dapat hidayah, biar bisa berdoa. Jadi memang begitu, terus menerus hidayah doa itu paling kita butuhkan. Walihada kana al-anbiya, oleh karena itu dulu para nabi salawatullah alaihim ajma'in yad'ullaha subhanahu wa ta'ala, berdoa pada Allah bin najati, agar selamat. Fastajibullahu lahum, maka Allah kabulkan mereka. Wa yunajjihim mimma nazala bihim, kemudian Allah selamatkan mereka. Ada yang kelewat ya? Faddu'a wal luju ilallah, maka doa dan berlindung kepada Allah, wal ilhahu alaihi bisu'al, dan merengek kepada Allah dengan permintaan, min a'dhami mujibatin najati fid dunya wal akhirah, adalah sebab yang paling besar untuk keselamatan, untuk meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu dulu para nabi, semoga Allah memberi salawat pada mereka semuanya, berdoa kepada Allah, semua mereka berdoa pada Allah agar selamat, sehingga Allah selamatkan mereka, Allah kabulkan doa mereka, dan Allah selamatkan mereka dari apa yang turun kepada mereka dari berbagai bencana. Di antaranya doa Nabi Nuh alaihissalam, qala rabbi inna qaumi kadzabuni. Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mendustakanku. Faftah baini wa bainahum fathan, maka bukalah antara aku dan mereka satu pembukaan. Wa najjini, dan selamatkan aku. Wa man ma'iya, dan orang yang bersamaku, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Maka apa kata Allah? Fanjainahu, maka aku selamatkan dia, wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya, fil fulkil mashhun, di dalam kapal yang penuh penumpang. Kemudian doa Nabi Allah Lut alaihissalam, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, wahai Rabbku, selamatkan aku dan keluargaku dari apa yang mereka lakukan. Ternyata ada keluarganya yang tidak selamat. Maka Allah berfirman, fanajjainahu wa ahlahu ajma'in, maka aku selamatkan dia dan keluarganya semuanya. Dan kata ahlu itu tidak hanya keluarga dalam arti keluarga yang seperti kita pahami, tapi ahlu bisa bermakna pengikut. Maka kami selamatkan dia bersama pengikutnya semuanya. Seperti alu Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Ahlu dengan alu sama ya. Alu itu bentuk perubahan dari ahlu. Alu Muhammad, alu Ibrahim, alu Fir'aun, itu artinya pengikut. Asalnya dari kata keluarga tapi bermakna pengikut. Kemudian doa Nabi Allah Yunus alaihissalam, fanada fi dzulumati, Nabi Yunus menyeru Allah dalam kegelapan. Kegelapan jamak di sini karena dalam gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam. Itu Nabi Yunus dalam kegelapan-kegelapan menyeru Allah yang maha tinggi, alla ilaha illa anta. Seruannya pun berupa dzikir, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau. Ini tauhid. Subhanaka, ini tasbih, maha suci engkau dari segala keburukan. Inni kuntu minadz dzalimin, ini iktiraf, pengakuan, sungguh aku dulu termasuk orang-orang yang dolim. Dulu di sini tidak harus dulu kala ya, tadi juga termasuk dulu. Jadi aku tadinya termasuk orang dolim, ini pengakuan. Jadi ini bagus sekali ya, kalau antum berdoa ngaku salah dulu pada Allah. Kalau antum berdoa puji Allah dulu dengan tauhid, dengan tasbih, dengan tahmid dan lain sebagainya. Kemudian sholawat kalau perlu, dan itu adab dalam berdoa. Kemudian baru apa? Kita mengakui dosa-dosa kita, berikutnya baru kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tidak disebutkan apa permohonan Nabi Yunus, tapi Allah langsung kabulkan karena Allah Maha tahu. Fanjainahu, maka kami selamatkan dia. Fanjainalahu, maka kami selamatkan untuknya.
Fastajabna lahu, maka kami kabulkan untuknya, fanajjainahu minal ghammi, maka kami selamatkan dia dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman tentang keadaan Musa dan Harun alaihimassalam. Walaqad mananna ala Musa wa Harun, sungguh kami telah anugerahkan kepada Musa dan Harun. Wa najjaynahuma, dan kami selamatkan keduanya, wa qaumahuma, dan kaum keduanya, minal karbil azim, dari kesulitan besar, yaitu dari kejaran Fir'aun. Wa hakada, dan demikianlah man yata'ammal Al-Quran, siapa yang memperhatikan Al-Quranul Karim, yajid fihi syai'an katsiran, mendapati di dalam Quran banyak sekali dari doa-doa anbiya. Setiap kisah Nabi ada doa di situ. Ini menunjukkan kehidupan Nabi apa? Penuh dengan doa. Orang yang paling hebat hidupnya penuh doa. Dan itulah tandanya memang. Kalau kita ingin menjadi orang hebat, penuhi hidup kita dengan doa. Doa-doa anbiya wa su'alihim rabbahum, dan permintaan mereka kepada Rabb mereka, wattirahihim baina yadayhi, dan mereka bersimpuh di hadapannya, fi jami' ahwalihim, dalam segenap urusan mereka. Fajaballahu da'watahum, Allah kabulkan doa-doa mereka. Wa haqqaqa lahum talabatahum, Allah realisasikan bagi mereka permintaan-permintaan mereka. Wa hakada sairu manil taja ila rabbil alamin wa da'ahu, dan begitulah semua selain mereka, selain para nabi, semua yang lain, orang-orang yang berlindung kepada Allah Rabb semesta alam dan berdoa kepadanya. Fa innahu jalla wa ala la yukhayyibu 'abdan da'ahu, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berdoa kepadanya. Tidak pernah hamba berdoa kemudian kembali dalam keadaan hampa. Semua orang mengadakan tangan pada Allah, pasti Allah kabulkan selama syaratnya terpenuhi. Kemudian Allah memiliki nama Al-Hayyu. Ada nama Allah Al-Hayyu, ada juga nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya Maha Pemalu. Allah Maha Pemalu. Di antara sifat malu Allah Ta'ala adalah apa? Apabila seorang hamba menengadahkan tangannya ke langit, berarti Allah di atas langit, kemudian minta kepada Allah an yaruddahu sifron, kemudian Allah mengembalikannya dalam keadaan hampa. Allah malu itu, nggak mungkin. Tidak mungkin Allah mengecewakan hambanya yang berdoa. Wala yaruddu sa'ilan rajahu, tidak pernah Allah menolak peminta yang berharap padanya. Faman raman najah, maka siapa yang menginginkan keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, fa alaihi bidu'a, maka wajib atasnya berdoa. Walal abdi an yastadzkira kulla lailatin, hendaknya hamba mengingat setiap malam, anna najatahu biyadillah, bahwa keselamatannya adalah di tangan Allah Jalla wa ala. Wala najata illa liman najahullah, tidak ada keselamatan kecuali orang yang Allah selamatkan. Fayafza'u ila rabbih, dia memohon kepada Rabbnya, rajian mutadallilan, dengan penuh harap dan penuh kehinaan, tami'an, penuh ketamakan, bi an yaj'alahu fi rabbin najin, agar menjadikannya dalam golongan orang-orang yang selamat, al-faizin, yang menang. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita majja'aka, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, pembaringanmu, fatawadda wudu'aka li sholati, maka wudulah seperti wudu untuk salat. Tsumma taji', kemudian berbaringlah ala shikkika al-aiman, pada badanmu sebelah kanan, miring ke kanan. Tsumma qul, kemudian ucapkan, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawattu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Rohbatan wa rohbatan ilaik, dengan penuh harap dan penuh takut kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat meminta keselamatan, minka, darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu.
Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang kau utus. Ini doa sebelum tidur, pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keselamatan kecuali berlindung kepada Allah taala. Fa in mutta, kalau kamu mati, min lailatika, pada malam itu, fa anta ala fitrah, alal fitrah, berarti kamu di atas fitrah, di atas Islam. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, jadikan doa ini yang terakhir dari yang kamu ucapkan di malam hari. Kalau sudah mengucapkan ini, sudah diam, tidur. Enggak tidur-tidur juga, diulangi lagi ya, daripada ngomong yang lain. Atau sudah ngomong yang lain lagi, ulangi lagi nih sampai dia menjadi doa terakhir kita sebelum terpejam. Sebelum tidur betulan, terpejam sudah tidur. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala, fa huwa alladhi yunji min nafsihi bi nafsihi. Dialah yang menyelamatkan dari dirinya dengan dirinya. Artinya segala sesuatu bahaya, dan yang paling bahaya adalah apa? Adab Allah, murka Allah, itu yang paling bahaya. Itu juga cara kita berlindungnya dengan apa? Dengan Allah Ta'ala. Kita berlindung dari Allah kepada Allah. A'udzubika minka, ya Allah, aku berlindung padamu darimu. A'udzubiridhaka min ghadabik, ya Allah, aku berlindung kepada ridhamu dari murkamu, dan seterusnya ya. Kemudian wa yu'idu min nafsihi bi nafsihi, jadi Allah melindungi dengan dirinya dari dirinya dengan dirinya. Wa kadzal firaru, demikian juga lari. Yafirru 'abduhu minhu ilaihi, hambanya itu lari dari Allah menuju Allah juga. Wa hadza kulluhu tahqiqun litauhid wal qadari, maka semua ini adalah perealisasian atau penyempurnaan dari tauhid dan qadar. Wa annahu la rabba ghairuhu, karena tidak ada rabb selainnya. Wala khaliqas siwahu, tidak ada pencipta selainnya. Wala yamlikul makhluqu li nafsihi wala li ghairihi darran wala naf'an, dan tidak ada yang memiliki, dan makhluk tidak memiliki bagi dirinya dan juga bagi yang lainnya bahaya maupun manfaat. Tidak ada kematian dan kehidupan, tidak ada kebangkitan, bahkan urusan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin siwahu, tidak ada bagi selainnya, tidak ada bagi seorang pun selainnya, minhu syai', ya sedikit pun. Jadi inilah pengakuan hamba, penyempurnaan atau kesempurnaan tauhid hamba ketika dia betul-betul menyadari tidak berdaya kecuali dengan pertolongan Allah, tidak ada keselamatan kecuali dengan keselamatan Allah, tidak ada yang bisa membentengi dirinya dari segala mara bahaya kecuali Allah, maka dia akan terus berdoa. Dia bertawakal pada Allah, tawakal hatinya dan lisannya memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.